Ribuan supir angkot, bus, dan taksi berunjuk rasa menentang angkutan berbasis aplikasi. Dan untuk mengetahui seperti apa jalannya unjuk rasa ini, kita langsung bergabung dengan reporter Tika Beromau dan juru kamera Muhammad Reza. Iya Tika, sejauh ini apakah sudah mendapatkan kesepakatan antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan para pendemo? Ya, Carlos, setelah perwakilan dari massa yang tergabung dalam Persatuan Pengemudi Angkutan Darat telah bertemu dengan pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi, perwakilan memang mengaku tidak mendapatkan titik temu atau hasil yang cukup memuaskan dari jawaban pihak Pemprov DKI Jakarta. Dan memang di sini setelah melakukan pertemuan sejak pagi tadi hingga pukul 10 pagi tadi, pihak dari massa ini atau perwakilan dari massa ini mengaku bahwa Pemprov menyarankan agar massa sebaiknya langsung meminta penutupan aplikasi transportasi berbasis online ini langsung ke kementerian terkait, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika, karena untuk pengaktifan dan juga penggunaan dari aplikasi berbasis online tersebut merupakan wewenang dari Kemenkominfo. Dan memang sejak pagi tadi para awak angkutan umum ini telah berkumpul sejak pagi di depan kantor Balai Kota atau depan kantor Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama untuk memberikan aspirasi menolak aplikasi atau transportasi berbasis aplikasi online. Dan memang mereka ini telah berkumpul sejak pagi hingga pukul 10 di depan kantor Balai Kota yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan. Dan memang untuk orasi atau demo pada hari ini dipusatkan pada dua titik. Yang pertama tadi di depan kantor Balai Kota tempat saya berdiri saat ini, dan dilanjutkan ke depan Istana Negara yang terletak di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Massa ini berjumlah kurang lebih 2.000 orang yang terdiri dari supir taksi, supir bus, angkutan lainnya yang berplat kuning. Sebelumnya tuntutan dari massa ini yang tergabung dalam Persatuan Pengemudi Angkatan Darat menuntut agar pemerintah menutup transportasi yang berplat hitam dan lebih mengaktifkan transportasi yang berplat kuning sesuai peraturan, karena alasan dari perwakilan atau dari massa yang tergabung dalam perkumpulan tersebut, sesuai peraturan seharusnya angkutan umum ini berplat kuning bukan berplat hitam, sehingga mereka merasa tidak adil dalam pengurusan izin beroperasi. Dengan adanya transportasi berbasis online tersebut, mereka mengaku bahwa mempengaruhi pendapatan atau omset mereka. Tadi ada beberapa narasumber yang mengatakan bahwa pendapatan mereka turun dari 40 hingga 60% semenjak aplikasi berbasis online tersebut aktif di wilayah DKI Jakarta. Dan bahkan untuk pengemudi taksi sendiri yang kami sempat mengajak bertanya begitu dengan mereka mengatakan bahwa untuk pengemudi taksi yang mendapat uang biasanya dari selisih setoran tidak bisa lagi mendapatkan keuntungan, karena setoran mereka pun telah berkurang selama sebesar 50% banyaknya. Carlos. Iya, Tika, lalu bagaimana kondisi lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan tempat Anda memantau saat ini? Apakah dengan adanya aksi ini ada pengalihan arus lalu lintas untuk melancarkan lalu lintas di sana? Ya, memang aksi demo yang telah dilakukan sejak pagi dan nanti rencananya akan diberikan waktu hingga sore nanti. Sejumlah antisipasi telah dilakukan, seperti salah satunya adalah pengalihan arus lalu lintas. Dan memang di sini antisipasi dilakukan karena kepolisian dan pihak pengamanan lainnya mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama proses demo berlangsung. Dan sebelumnya tepat di belakang saya ini merupakan Jalan Medan Merdeka Selatan. Saat ini jalan yang tadi sempat ditutup sejak pagi hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat tadi telah dibuka kembali, lalu lintas telah berjalan normal di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan ini, karena pada pukul 10 pagi tadi setelah perwakilan dari massa bertemu dengan pihak Pemprov DKI Jakarta dan tidak menemukan solusi yang memuaskan, maka massa langsung diarahkan menuju ke Istana Negara, seperti berbeda dengan kesepakatan awal di mana massa seharusnya pergi ke Istana Negara pada pukul 12 siang untuk melanjutkan aksi demonstrasi mereka. Namun tadi pada pertemuan ternyata hanya berlangsung hingga pukul 10 dan
ketika mendapatkan jawaban tersebut dari pihak Pemprov DKI Jakarta, maka massa langsung mengarah ke Istana Negara pada pukul 10. Dan massa ini memang bergerak ke istana dengan berjalan kaki, masuk lewat pintu Monas Barat Daya dan melewati Monas untuk menuju ke depan istana. Dan berikut adalah cuplikan wawancara kami dengan Kasubdin Penegak Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, ada AKBP Budianto. Nah, tentunya dalam rangka untuk antisipasi kelancaran daripada seluruh kegiatan tersebut, dari Direktur Lalu Lintas sudah mempersiapkan alih arus, tapi sifatnya sangat situasional. Seperti sekarang di Merdeka Selatan sama Merdeka Utara kan. Sekarang tadi di depan Kedubes Amban Solo sempat kita tutup, kita alihkan ke Merdeka Timur, kemudian ke Jalan Perwira, Pasar Baru dan sebagainya. Termasuk sekarang ini perkembangan karena di sini di Merdeka Utara ada massa yang berkumpul. Yang dari Budi Kemuliaan mengarah Merdeka Utara, kita belokkan ke kiri atau ke kanan ke Sudirman.